Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eti Mauliani dengan NIM 2210912220042 dari kelompok 11 penulisan ilmiah. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai penelusuran artikel dan analisis. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyana dengan NIM 2210912220007 dari kelompok 11 penulisan ilmiah. Halo, perkenalkan, saya Nini Juliana dengan NIM 2210912220044. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Praditya dengan NIM 2219123100029 dari kelompok 11 penulisan ilmiah. Teman-teman sudah tahu belum artikel itu apa sih? Menurut pendapat umum, artikel adalah tulisan yang berisikan pendapat, ide, dan fakta yang mendidik atau mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa, baik itu online maupun offline. Selanjutnya, menurut KBBI, artikel adalah suatu karya tulis yang sangat lengkap. Nah, selanjutnya kita bahas yuk, apa itu penelusuran menurut Hendrawati dan kawan-kawan. Menurut Hendrawati dan kawan-kawan, penelusuran informasi merupakan jasa aktif untuk menjawab pertanyaan atau permintaan informasi dari pengguna tentang suatu masalah atau subjek tertentu, dan juga merupakan kegiatan untuk mencari atau menemukan kembali kepustakaan yang pernah terbit atau pernah ada mengenai suatu bidang ilmu tertentu. Penelusuran dan pencarian artikel dapat dilakukan dengan mengunjungi situs-situs indeks nasional ataupun internasional. Pertama adalah Directory of Open Access Journal atau ideologi merupakan direktori online yang mengindeks dan menyajikan akses berkualitas tinggi dan akses terbuka untuk jurnal review. Yang kedua, yang adalah ResearchGate adalah sebuah situs web jejaring sosial gratis dan alat kolaborasi bagi para ilmuwan sains sosial gratis dan alat kolaborasi bagi para ilmuwan sains dari segala jenis disiplin sains analisis mesin pencarian. Google Scholar sebagai sumber baru untuk kutipan di era modern seperti saat ini. Kualitas artikel ilmiah sangat banyak dan beragam jenisnya pada tahun 2004. Google memberikan inovasi baru dengan adanya Google Scholar. Google Scholar adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian artikel ilmiah atau jurnal berupa teks berbagai format publikasi, salah satunya berupa PDF, yang bertujuan agar pengguna lebih mudah mendapatkan ide atau pesan. Untuk membuat karya ilmiah yang berkualitas, Google Scholar bisa menghasilkan artikel ilmiah atau jurnal setiap harinya. Kita akan mulai pendahuluan dengan sejarah Google Scholar. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada di dunia teknologi informasi, maka informasi akan mengalami perkembangan yang sangat pesat pula. Google adalah salah satu perkembangan teknologi mesin pencarian yang sangat diminati atau sering sekali dikunjungi oleh para user untuk mencari informasi, dan dengan hitungan detik langsung tampil apa yang user cari. Pada tahun 2004, akhirnya Google meluncurkan layanan terbaru, yaitu Google Scholar, atau biasa disebut dengan Google Cendekia dalam bahasa Indonesia. Di dalam Google Scholar, adanya sumber baru yaitu citation, atau kutipan-kutipan dari orang-orang hebat dan terpercaya yang bisa langsung terhubung dengan Google Docs. Google Scholar menyajikan kutipan dari berbagai macam ilmu seperti bidang kesehatan, pengetahuan alam, pengetahuan umum, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori
yang ternyata banyak sekali penelitian nasional maupun internasional yang telah membahas mengenai Google Scholar sebelumnya. Nah, dalam meneliti tentang Google Scholar Dance City One, ini perlu dilakukan studi pustaka sebagai salah satu penerapan metode penelitian yang akan dilakukan. Nah, saatnya kita akan membahas mengenai penelitian-penelitian yang pernah membahas mengenai Google Scholar. Apa aja tuh? Yuk, mulai kita bahas. Yang pertama, ada yang berjudul Google Scholar The New Generation of Citation Index. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Google Scholar menyediakan sebuah metode baru untuk mencari terkait artikel tentang suatu objek dengan mengidentifikasi artikel yang mengutip sebuah kutipan yang sudah disebarluaskan sebelumnya. Studi ini dimulai tentang bagaimana sih cara menggunakan Google Scholar untuk menganalisis kutipan dan juga mengidentifikasi mesin pencarian yang baru ini. Kita akan melanjutkan pada penelitian yang kedua yang berjudul Google Scholar, The Pros and Cons. Penelitian yang satu ini terfokus dan bertujuan untuk mengidentifikasi pro dan kontra pada Google Scholar sesuai dengan nama penelitian ini, The Pros and Cons, atau biasa disebut dengan pro dan kontra. Yang pertama kita akan membahas mengenai the pros atau sisi pro yang bisa juga disebut dengan keunggulan dari Google Scholar ini. Yaitu Google Scholar ini sangat bermanfaat berkaitan dengan pencarian tentang ilmu seperti contohnya kesehatan, keunggulan lainnya. Yaitu Google Scholar ini menjadi alat pencarian yang sangat mudah dan juga gratis. Maka ini memberi kesempatan untuk menjadi calon peneliti di Google Scholar. Wah, ternyata kelebihannya itu sangat bermanfaat buat kita semua, tapi nggak afdol dong kalau kita nggak membahas dari sisi yang menantang, yaitu the con atau kontra. Nah, jadi kelemahan si Google Scholar ini itu berkesempatan besar terjadi kesalahan pada mesin pencariannya, sehingga akhirnya terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan. Jadi hasil dari permasalahan yang telah kita bahas untuk mengatasi masalah ini, diperlukan inovasi baru yang lebih efektif dan juga efisien dalam menulis kutipan pada footnote dan daftar pustaka. Dengan Google Scholar, kita mempunyai sumber baru yaitu adanya citation atau kutipan yang memudahkan mahasiswa maupun pelajar dalam mengerjakan penelitiannya dan tidak repot lagi karena harus membuka website, lalu copy dan paste. Dijelaskan juga bahwa menggunakan cara yang baru ini akan jauh lebih efektif dalam penulisan pada footnote maupun daftar pustaka dikarenakan sistem citation atau kutipan ini sudah otomatis ada di dalam footnote dan dikerjakan pada Google Docs. Di dalam Google Scholar dan citation mempunyai fasilitas yang sangat lengkap seperti kutipan-kutipan orang terkenal maupun kutipan-kutipan orang terpercaya yang pastinya mudah diakses dan gratis. Citation ini memang dikhususkan untuk kalangan pelajar, mahasiswa maupun orang-orang yang ingin memulai penelitian. Jadi kesimpulannya adalah dengan demikian bahwa penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, kemudian juga ada sistem kutipan yang ada di Google Scholar ini ternyata lebih efektif dalam pembuatan daftar pustaka maupun catatan kaki atau footnote dibandingkan dengan cara copy paste yang ada sebelumnya. Google Scholar yang memiliki kutipan-kutipan yang sangat banyak ini memudahkan mahasiswa maupun pelajar untuk bisa memilih kutipan yang bermutu, ditambah juga dengan otomatisnya terkutip di catatan kaki atau di footnote dalam Google Docs. Jadi ini semakin memudahkan dan mempercepat mahasiswa dan juga pelajar dalam membuat catatan kaki atau footnote, serta juga mempermudah untuk membuat daftar pustaka mahasiswa dan juga pelajar. Tentunya tidak perlu mengedit tanda atau kata-kata yang ada di daftar pustaka. Dengan adanya sistem kutipan ini diharapkan memberikan kemudahan dalam melakukan penulisan catatan kaki atau footnote ataupun juga daftar pustaka. Kemudian juga kelebihan Google Scholar ini adalah menyediakan fasilitas pencarian yang cepat dalam hitungan detik
dan langsung bisa ditampilkan tergantung koneksi internet kita tentunya. Google Scholar juga memberikan fasilitas kepada para pelajar ataupun mahasiswa untuk bisa menyimpan hasil penelitiannya di dalam Google Scholar. Kemudian saran yang dapat kami berikan dalam melakukan analisis, yaitu analisis harus dilakukan dengan sangat mendalam agar dapat menemukan uraian yang membedakan sesuatu untuk digolongkan kembali menurut kriteria tertentu. Kiranya sampai sini dulu presentasi dari kelompok kami mengenai penulisan artikel dan juga analisis. Kami harapkan apa yang kami bahas dapat bermanfaat. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video ini. Semoga kita semua bisa menikmatinya dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.